Selamat malam, perkenalkan nama saya Wilson Christopher Wahyu Immanuel, NIM saya 050283523. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis web. Baik, untuk soalnya Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas ini, praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Soalnya buat dua halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Pertama, halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan tabel atau list. Bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data field. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut, yaitu kode mata kuliah atau nama mata kuliah, terus kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, quantity, jumlah stok safety bahan ajar, status catatan HTML. Oke, langsung. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah mengetikkan kodenya. Ini tinggal saya run. Ini saya login terlebih dahulu. Nah, ini terus lanjut di informasi bahan ajar. Ini tadi, ini tadi menampilkan kode judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, quantity, safety, catatan ya ini. Kode judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, jumlah, status, catatan. Ini ya. Nah, di sini saya akan jelaskan secara singkat saja. Ini berarti di stock apps ini di halaman. Nah, di edit item ini di sini saya menggunakan data array di lokasi rak ini. Tujuannya untuk memudahkan pengguna supaya tidak menginput dari awal kode lokasi rak. Nah, langsung saja ya, saya coba. Ini untuk kode mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak. Di sini sudah tercantum ya, sesuai dengan soal. Kode mata kuliah, judul, kategori, UPBJJ. Ini lokasi rak. Ini. Terus jumlah ini, status, dan catatan. Lanjut, terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Nah, ini coba saya edit ya. Yang menipis ini saya tambahkan jadi 30 40. Cuman perubahan. Nah, ini sudah langsung teredit ya ini untuk angkanya ini.
Lanjut, terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen select, radio, atau checkbox. Nah, ini ya filter data stok. Tampilkan stok menipis atau kosong. Ini saya centang. Nah, ini otomatis akan memilih stok yang sedang menipis ini. Dasar-dasar sosiologi. Oke, sudah sesuai. Lanjut, terdapat filter stok berdasarkan UT daerah terdiri dari seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah. Kategori mata kuliah, terdapat filter yang hanya menampilkan stok dari jumlah safety stock dan stok 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan stok dan harga. Lanjut. Tadi terdapat filter stok berdasarkan UT daerah. Ini ya. Dari daerah ini Jakarta. Nah, ini otomatis akan menampilkan UPBJJ Jakarta saja. Kalau saya ketik Surabaya ini juga, Padang belum ada. Nah, ini ya. Lanjut, kategori mata kuliah UPBJJ list. Nah, di sini coba saya ganti untuk Surabaya, Jakarta, matkul wajib. Nah, ini yang muncul nanti akan ini. Oke, lanjut. Terdapat filter yang hanya menampilkan stok quantity dari jumlah stok safety dan jumlah stok 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan pre-order bahan ajar. Nah, ini di sini. Nah, ini kalau dicentang ini akan menampilkan stok yang menipis atau kosong. Nah, ini coba saya ganti jadi 0. Ini saya. Nah, ini nanti akan menampilkan stok yang menipis atau stok yang kosong ya. Oke, lanjut. Terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Oke, ini akan saya coba ini untuk mengurutkan berdasarkan judul. Nah, ini akan mengurutkan dari A, B, C, D, E, ini B, D, P, P. Lanjut untuk halaman. Nah, ini jumlah, ini yang menipis ya, yang paling tinggi, yang maksud saya yang paling atas. Ini stok yang paling rendah ke stok yang paling tinggi. Lanjut di harga. Nah, ini juga sama. Ini akan mengesot dari harga yang paling rendah ke harga yang paling tinggi. Lanjut. Fitur filter dapat di-set ulang atau di-reset. Nah, ini untuk fiturnya reset filter. Nah, otomatis akan ke reset sendiri. Oke, lanjut. Ini yang implementasikan dependent option seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan muncul filter untuk kategori mata kuliah. Ini ya seperti yang tadi ya. Ini saya akan memilih UPBJJ Jakarta. Nanti yang muncul akan
ini kategori mata kuliah yang ada di UPBJJ. Ini kan kategorinya cuma matkul wajib. Nah, di sini jadi otomatis munculnya cuma matkul wajib. Saya coba ganti. Nah, ini di UPBJ Jakarta Surabaya. Di sini kan cuma ada kategori matkulnya ini praktikum. Nah, otomatis di sini juga ada tulisan praktikumnya ya. Oke, lanjut. Memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman atau teks berwarna hijau apabila stok safety stock. Nah, ini ya yang tadi ini saya reset. Nah, di sini kalau kosong akan berwarna merah dan ada tulisan kosong. Kalau menipis, di sini ada tulisan menipis dan berwarna kuning. Kalau di sini stoknya aman, otomatis ada warna hijau dan bertuliskan aman. Oke, sudah sesuai. Ini tadi sudah yang memberikan status menipis, ini sudah memberikan status kosong tadi juga sudah. Ini menipis kosong. Lanjut. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Oke, ini ya, tambahkan bahan ajar. Kodenya ini saya masukkan MSIM 4309 judulnya pemrograman berbasis web. Pilih kategorinya matkul praktikum. UPBJJ-nya di sini saya Jakarta. Lokasi raknya di A1. Harganya saya kasih harga 85.000. Jumlahnya di sini saya kasih 20. Nah, ini bisa dikasih catatan, ini untuk catatannya opsional ya. Ini saya kasih matkul praktik. Ini simpan. Nah, ini ya sudah berhasil untuk menambahkan nih pemrograman untuk UPBJJ-nya Jakarta. Nah, di sini saya coba untuk menambahkan bahan ajar yang sama. Apakah bisa? Saya coba. Ini saya ketikkan ini ya kodenya. Untuk judulnya sama. Coba saya simpan. Nah, di sini kalau menginput dua duplikat ini nggak bisa ya. Otomatis ada tulisan gini, gagal, kode sudah terdaftar. Berarti ini untuk fungsi duplikatnya ini jalan ya. Oke, lanjut soal nomor 2. Tracking delivery order. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1. Tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi, yaitu nomor DO,
di mana generate otomatis penomoran terdiri dari DO. Tahun berjalan, sequence number, misalnya DO 2025-001 untuk data awal. Selanjutnya, jika sudah ada data tracking terbaru menjadi DO 2025-002 dan seterusnya. Nah, untuk datanya itu ini yang tracking pengiriman ini ya. Tadi soalnya DO tahun berjalan sequence number ini. Nah, di sini berarti di tracking apps. Nah, untuk yang baris kedua ini fungsinya untuk mengambil tracking list diambil dari data bahan ajar dan tracking. Ini ya, data bahan ajar ini diambilnya dari sini. Nah, lanjut untuk baris ketiga ini plus 1 di sini digunakan untuk menambahkan nilai sebelumnya. Seperti tadi yang di soal, jika sudah ada 001, nanti kalau saya menambahkan otomatis akan jadi 002. Nah, ini di sini ubah nilainya menjadi string. Ya di sini. Dan angka 4 ini untuk digitnya angka 4 dan 0 ini adalah stringnya ini yang 4. Yang 0 ini string, yang 4 ini digitnya. Oke, langsung saja saya coba ya. Di sini nah, di sini nomor DO-nya otomatis ya tadi 001. Ini lanjut ke DO-nya 002. Di sini saya akan memasukkan NIM saya. Nah, untuk tanggalnya ini tanggal hari ini ya. Hari ini yang tanggal sekarang. Ini saya akan tambahkan DO baru. Enggak semua kolom. Ini saya lupa mengisi pilih ekspedisi ini. Lihat soal dulu. Nah, ini untuk tadi ya, NIM diisi secara manual oleh pengguna. Ini NIM. Untuk nama diisi secara manual oleh pengguna. Ini ekspedisi JNE ini untuk pengirimannya ya pakai ekspedisi JNE atau JNE Express, dipilih oleh pengguna berdasarkan data UPBJJ list. Ini ya. Paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data paket. Gunakan elemen select dan menampilkan di halaman web informasi kode paket dan nama paket. Setelah memilih paket, akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select
untuk memberikan informasi. Tanggal kirim dapat diisi manual atau menggunakan fungsi date untuk mengambil local time yang tadi saya jelaskan ya. Total harga diambil dari data pada array of object paket harga. Ini untuk struktur projectnya menampilkan navigasi, halaman, tracking. Oke. Lanjut, langsung saya coba saja. Ekspedisinya saya pakai yang express ya. Paketnya yang ini, paket OT ini. Nah, di sini otomatis akan menampilkan total harga ya ini 100. Jadi seperti yang dicontoh ini. Total harga diambil daripada array of object paket harga. Oke, saya tambahkan DO baru. Nah, ini sudah selesai ya. Ini sudah langsung terinput di sini dengan nama saya. Ini pakai ekspedisi ini, paketnya ini, tanggal kirimnya sekarang ini, totalnya ini. Di sini saya menambahkan detail ini button untuk menampilkan status paketnya ini. Nah ini, oke. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang atau kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat malam.